Halo pemirsa, perampokan siang bolong di Jember, Jawa Timur. Perampok menganiaya anak pemilik rumah hingga tewas dengan luka di leher. Saya Nawayogi Kusuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Selatan 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 Bantuannya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, kebakaran sejumlah rumah di Kota Jambi membuat warga histeris. Kobaran api juga menyambar sepeda motor korban. Api diduga akibat korsleting listrik di dapur rumah warga. Kebakaran besar ini terjadi di kawasan pemukiman warga di Kelurahan Payo Lebar, Jelutung, Kota Jambi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyebar. Penghuni rumah histeris melihat rumahnya habis terbakar. Korban mengaku tak sempat menyelamatkan barang berharganya dari dalam rumah. Api disebut korban pertama kali terlihat dari dapur yang diduga akibat korsleting listrik dan menyambar ke bahan yang mudah terbakar. Dari kejadian ini, korban kehilangan tempat tinggal dan harta benda, diantaranya motor yang ludes terbakar. Dari belakang rumah. Nengok dari belakang rumah, api itu, lah besar api itu. Kami nak ke kamar anak, tu masih kena nyelamatin ijazah anak. Mana ketelap lagi, api lah di kamar belakang. Ada dari kompor atau dari mana, Bu? Ya kami kan kompor mati, karena kami kan tidur siang mati. Yang sebelah lagi nih bikin keropok. Nah, yang sebelah itulah yang tahu. Petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi sempat kesulitan menjangkau titik api lantaran lokasi rumah yang tertutup tembok. Untuk dugaan sementara memang masih harus pendek, tapi memang ada yang masak, tapi katanya memang dia tidak dalam keadaan tidak sedang masak. Akses ke lokasi memang tidak ada, kalau untuk armada sampai ke rumah tidak ada, jadi kita melewati tembok memang. Dibantu warga, petugas berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Akibat remblong, sebuah truk terjun ke jurang sedalam 30 meter di kawasan Payung Songgoriti, Kota Batu, Jawa Timur. Sopir truk tewas terjepit di dasar jurang. Kecelakaan tunggal truk terjun ke jurang sedalam 30 meter ini terjadi di kawasan Payung Songgoriti, Kota Batu, Jawa Timur. Evakuasi sang supir dari dasar jurang berlangsung dramatis melibatkan tim gabungan. 85, 99. Dari kecelakaan ini, korban sempat ditemukan dalam keadaan hidup terjepit badan truk di dasar jurang. Namun saat akan dibawa ke rumah sakit, nyawa korban tak tertolong. Diduga kecelakaan ini terjadi saat truk melaju di jalanan menurun, mengalami remblong hingga sang supir tak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Ke bawah, namun saya garuk-garuk ini pakai dengan manual, pakai alat yang seadanya. Korban masih hidup. Korban ini terjepit. Kalau kepalanya tidak terjepit, namun bodinya satu badan. Ya badan kejepit oleh kepala truk situ. Dari pemeriksaan dan olah TKP awal, petugas menemukan adanya masalah yang menyebabkan rem truk tak berfungsi hingga terjun ke jurang. Dari olah TKP awal yang bisa kami lihat, kemungkinan tidak berfungsinya pengereman dari kendaraan pengemudi sendiri. Polisi masih menyelidiki untuk memastikan penyebab kecelakaan tunggal ini. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Diduga remblong, sebuah bus menabrak 6 kendaraan yang terjebak macet di perlintasan kereta api Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibatnya 2 penumpang mobil luka-luka. Tujuh kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di perlintasan kereta api Desa Bandar Kendung Mulyo, Jombang, Jawa Timur, Selasa siang.
Tabrakan berawal saat bus Bagong jurusan Surabaya Trenggalek melaju kencang dan menabrak 5 mobil serta 1 truk tangki yang sedang antri di perlintasan kereta. Diduga bus hilang kendali akibat remblong. Akibatnya 2 orang penumpang mobil luka-luka dan sejumlah kendaraan rusak berat. Menuju barat, remblong, menabrak R3, banting kanan, nabrak posisi mobil saya, banting kiri lagi, nabrak sigranya menabrak tangki. Sopir bus diperiksa polisi sementara korban luka dibawa ke RSUD Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. 4 pelaku pengeroyokan yang menewaskan anggota TNI di Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara ditangkap polisi. 4 pelaku lain masih buron. Ironis, pengeroyokan dipicu cekcok akibat salah paham. Aksi penganiayaan seorang anggota TNI di kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara terjadi pada dini hari sempat terekam video amatir. Sekelompok orang mengeroyok korban. Korban tewas dengan sejumlah luka termasuk tikaman di bagian pinggang. Usai kejadian, polisi mendatangi lokasi memeriksa sejumlah saksi. 1 pelaku diringkus di sekitar lokasi. Dari pemeriksaan, pengeroyokan terjadi saat para pelaku mencari seseorang hingga terlibat cekcok dengan korban. Selain menewaskan Pratu S, insiden ini juga melukai 2 orang warga. Tapi nggak saling kenal, Bang? Nggak, sama sekali nggak saling kenal. Dan tidak ada masalah sebelumnya. Korban 3, ya. Warung ya, Pak? Saya sampaikan korban ini 3, 1 dari rekan kita TNI yang meninggal dunia, dan 2 orang dari masyarakat pedagang setempat. Dari penyelidikan, kasus ini terjadi karena kesalahpahaman yang berujung penganiayaan pada korban. 4 orang telah diamankan, 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih memburu 4 pelaku lain yang sudah berstatus DPO. Masih ada yang belum tertangkap. Kepadanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Statusnya adalah masuk dalam daftar pencarian orang. Orang tersebut antara lain adalah atas nama Baharudin. Ini orangnya. Atas nama Baharudin, dialah yang diduga kuat melakukan aksi penusukan. Kemudian yang kedua adalah DPO atas nama Sapri. Ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan saat ini sedang kita lakukan pengejaran. Dan yang ketiga adalah DPO atas nama Ardi. Atas nama Ardi. Ini orangnya. Para pelaku bakal dijerat pasal tentang penganiayaan dan pengeroyokan hingga menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Akibat jalan licin pasca diguyur hujan, seorang pengendara motor tewas akibat kecelakaan di dekat halte bus Transjakarta, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Kakak korban tak henti menangis mengetahui adiknya tewas. Pria ini menangis saat mengetahui adiknya tewas usai mengalami kecelakaan di samping halte bus Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban Catur Adi Pamungkas tewas saat mengendarai sepeda motor metiknya pada kondisi jalan yang licin usai diguyur hujan. Sebelum kejadian, warga diduga tersenggol pengendara lain hingga membuat warga Palmerah ini hilang kendali. Posisi saya di sebelum kejadian karena posisi hujan sama deras juga, jadi saya lihatnya pas kejadian. Petugas yang tiba di lokasi segera mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kasusnya ditangani unit Laka Lantas Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati melaporkan. 2 pria bersenjata tajam melakukan aksi teror terhadap warga Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Aksi pelaku mengancam warga terekam CCTV.
Aksi pengancaman warga Kampung Tipar, Cimanggis, Kota Depok dengan menggunakan senjata tajam dilakukan 2 orang pemuda terekam CCTV. Pelaku yang datang tiba-tiba langsung berupaya menyerang 2 orang warga yang akan membuka portal gang. Dari aksinya ini, pelaku juga sempat mengancam sejumlah warga yang melihat kejadian dari lantai 2. Satu pelaku yang menenteng senjata tajam kembali mengancam, bahkan sempat melempari warga. Usai mengancam, kedua pelaku langsung kabur. Nengok ke belakang, itu orang udah turun ya, udah lewatin saya sama temen saya, udah turun gitu aja, udah megang senjata tajam. Saya langsung refleks, teman saya kabur ke nyalain motornya, kabur ke arah aku bilang. Saya refleks ngolongin portal. Jadi pas saya ngolongin portal, nggak tahu dia juga kayak berani enggak mau maju enggak langsung kabur lagi, balik lagi ke temennya ke motor. Hingga saat ini petugas Polsek Cimanggis masih memburu pelaku lantaran aksinya telah meresahkan warga dengan mengancam menggunakan senjata tajam. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Gunakan kunci ganda saat memarkir motor. Seorang penghuni kos di Pancoran, Jakarta Selatan kehilangan motornya. CCTV merekam saat pelaku beraksi kurang dari 1 menit. Seorang pria segera menghampiri sebuah motor matic yang terparkir di depan rumah kos di Jalan Manunggal 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Setelah mencoba beberapa kali, pelaku hanya butuh waktu kurang dari 1 menit untuk membawa motor matic incarannya. Peristiwa terjadi setelah penghuni kos kelelahan dan memarkirkan motornya di pinggir jalan. Jadinya diambil itu jam 16, 17 sampai 18 itu saya memang udah keluar, tapi kalau motor itu nggak ada. Saya ditanya dengan istri. Kasus pencurian ini ditangani Polsek Pancoran. Dari Jakarta Selatan, Hilmi Sayengbati melaporkan. Ajukan rehabilitasi musisi Ardhito Pramono, tersangka penyalahgunaan narkoba, menjalani serangkaian tes di BNNP Provinsi DKI Jakarta. Ardhito ditangkap di rumahnya di Duren Sawit, Jakarta Timur dengan barang bukti 4,8 gram ganja. Musisi sekaligus aktor yang menjadi tersangka kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja Ardhito Pramono dibawa petugas ke Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Ardhito keluar dengan pengawalan petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat ditemani istri dan pengacaranya. Ardhito mengaku dibawa ke BNNP untuk menjalani asesmen atau rehabilitasi. Gimana Bang? Persiapannya? Gimana Bang Dito? Sehat Bang. Usai menjalani serangkaian tes pengajuan rehabilitasi, Ardhito sore hari kembali ke Polres Metro Jakarta Barat. Polisi saat ini masih menunggu hasil tes yang akan selesai dalam 2 pekan. Hari ini Saudara AP melaksanakan TAT atau tim asesmen terpadu di BNNP DKI Jakarta. Nanti tim akan meneliti dan hasilnya bagaimana, nanti kita tunggu hasil dari tim TAT tersebut. Berapa lama untuk hasilnya? Kurang lebih maksimal sekitar 2 minggu Pak ya. Petugas memastikan proses hukum terhadap tersangka masih tetap berlangsung hingga hasil tes asesmen keluar. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang guru PNS tewas ditikam suaminya setelah 3 bulan pisah rumah. Pelaku sakit hati, korban minta cerai. Sergap segera kembali. Bantuannya, 8 untuk jalan muda.